Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi ya pelajarannya tentang elektrokimia. Nah, kalau bicara tentang elektrokimia, berarti kita sedang bicara tentang apa? Tentang listrik, apalagi? Baterai, aki, itu ya. Terus energi-energi yang bisa menghasilkan listrik. Nah, elektrokimia terbagi dua. Pertama ada sel volta, yang kedua elektrolisis. Apa bedanya sel volta dan elektrolisis? Bisa kita lihat di sini. Jika sel volta itu perubahan energi yang terjadi dari perubahan kimia menjadi listrik, sedangkan elektrolisis perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Itu bedanya. Kemudian ada lagi rumus satunya yaitu kapan dan kenapel. Apa sih kapan? Apa sih kenapel? Nah, kapan itu artinya katoda positif, anoda negatif. Sedangkan pada elektrolisis kenapel, katoda nilainya negatif, anoda nilainya positif. L ini elektrolisis. Jadi untuk membedakan kapan itu punya siapa sih? Oh, kapan punya volta. Karena kalau kenapel berarti punya elektrolisis. Nah, apa sih katoda dan anoda? Nah, seperti yang kita tahu, kita sekarang sedang mempelajari listrik. Jadi listrik itu dapat terjadi jika ada muatan positif dan negatif, ya tidak? Nah, dalam kimia biasanya katoda itu disebut juga oksidasi. Katoda itu disebut juga reduksi dan anoda itu reduksi. Itu rumus dasarnya ya. Untuk cara memudahkan menghafalnya, katoda reduksi itu karet, anoda oksidasi yaitu anok. Ini rumus umum yang wajib kalian pelajari. Nah, bedanya itu katoda reduksi, anoda oksidasi. Kemudian ini ada lagi rumus beda potensial sel. Apa sih beda potensial sel? Jadi seperti yang kita ketahui, zat itu ada energi listriknya, ya tidak? Kayak besi, seng, aluminium, apalagi Al. Nah, zat-zat tersebut mempunyai energi beda potensial selnya sudah standar yang sudah ada itu yang kalian catat di tabel. Nah, itu sudah ketentuan dasarnya. Jadi kita tidak usah menghitung lagi. Jadi yang bisa kita hitung adalah perbedaannya atau beda potensialnya untuk mengetahui apakah misalnya Cu dengan Al bisa tidak dia bereaksi, atau Al dengan Mn misalnya, apakah bisa? Nah, caranya itu menggunakan rumus ini. Nah, dia itu bisa bereaksi atau tidak. Pertama, rumusnya NO sel yaitu N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Kemudian N0 sel yaitu sama dengan N0 katoda dikurang N0 anoda. Sampai sini bisa dipahami? Kenapa sih? Ini sama aja sebenarnya ya. Karet, ya kan? Karet. Anok sama katoda dikurang anoda. Reduksi dikurang oksidasi. Ini nanti akan berbeda jika dikenapel ya. Kalau dikenapel katodanya negatif, kalau di volta katodanya positif. Kita lihat reduksi dan oksidasinya. Makanya bab pertama itu kita belajar tentang Bilox dulu, reduksi dan oksidasi. Lanjut, jika N0 atau beda potensial nilainya positif, berarti dia spontan atau berlangsung. Reaksinya bisa berlangsung terjadi energi listrik. Jika N0 nilainya negatif, berarti tidak spontan. Artinya reaksi tidak bisa berlangsung dan listrik tidak menyala seperti itu. Kemudian satu lagi tambahan, kita belajar tentang notasi sel. Notasi sel ini anoda, garis, ion anoda, garis 2, ion katoda, garis katoda. Ini rumusnya, pokoknya ion, anoda terus katoda. Itu ya, anok. Anoda baru katoda. Sampai di sini dulu. Ini tentang rumus yang akan kita pakai untuk mengerjakan soal latihan hari ini. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, coba lihat contoh soalnya. Cu ditambah Al positif 3 menghasilkan Cu positif 2 plus Al. Yang ditanyakan, tentukan N0 sel berikut ini dan tentukan apakah reaksinya berlangsung atau tidak. Diketahui N0 sel Cu adalah positif 0,34. N0 sel Al adalah negatif 1,66. Nah, kita bukan menggunakan cara yang kemarin ya, yang besar dikurang yang kecil. Kenapa? Karena di sini sudah ada reaksinya. Jadi kita menentukan reduksi dan oksidasinya berdasarkan reaksi yang sudah ada. Nah, kita tulis dulu Cu ditambah
AL plus 3 menghasilkan CU2 plus AL, ya tidak? Cu muatannya kalau dia berdiri sendiri berapa? 0. AL ionnya positif 3, Cu positif 2, AL 0. Sekarang kita tentukan yang mana redoks dan mana reduksi dan oksidasi. 0 ke 2 naik ya. Kalau naik berarti oksidasi. 3 ke 0 turun. Kalau turun berarti reduksi. Nah, langsung kita masukkan nilai E0 selnya. E0 sel sama dengan E0 red dikurang E0 ox. Reduksinya yang mana? Nah, AL berarti E0 AL dikurang oksidasinya Cu. E0 Cu. E0 AL berapa nilainya? Negatif 1,66 dikurang Cu positif 0,34. Nah, negatif 1,66 dikurang positif 0,34 itu sama aja kayak dijumlahkan negatifnya ya. Hutangnya tambah banyak. 6 tambah 4 0. 1 sini kan 7 tambah 3 0. 1 sini berarti 2,00 volt. Negatif, karena dia negatif berarti reaksinya tidak spontan atau tidak berlangsung. Nah, demikian dulu penjelasan tentang latihan soal yang part pertama. Setelah ini akan saya jelaskan latihan yang part kedua. Terima kasih.